Sportel Rendezvous Bali bersama Transvision mempersembahkan The International Sports Market and Summit with a focus on Asia. Bertemu dengan pemimpin industri terkemuka, berpartisipasi dalam pertemuan yang menampilkan pembicara eksekutif. Tahun ini di tempat yang lebih memukau, Sportel Bali Triathlon 2024, Sportel Bali Golf Classic 2024. Jangan lewatkan Sportel Rendezvous Bali 2024. Hai Sobat Viral, selamat datang di juaranya Viral. Viral banget. Wow. 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 Mohon maaf, kok suaranya beda ya? Ini kok suaraku kayak SpongeBob sih ya? Ya karena kita kehadiran memang hari ini spesial di Juara Viral ada Bang Ade Bibir Kurniawan. Ya, terima kasih. Apa kabar Bang Ade? Alhamdulillah. Ini senior saya di dunia voice overan, perdaberan. Ya, siap. Ini Bang Ade ini ternyata sosok di balik SpongeBob, ya. Kartun yang disukai oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak. Anak-anak, karena yang sekarang udah jadi dewasa. Udah dewasa ya, tapi SpongeBob ini nggak besar-besar ya? Iya, segitu-segitu gitu aja. Tapi kilas balik nih Bang Ade, sudah berapa lama menjadi seorang daber? Kalau dabernya sih dari tahun 95. 95 tuh bayangin Sobat Viral, 95 udah lahir belum? Gen Z, Gen milenial. Belum ada mereka juga. Nah, tapi Bang Ade dari dulu memang fokus di voice over, daber gitu ya? Ya, di 95 itu ya otomatis memang mengisi film-film yang di dubbing. Sebelum gitu. SpongeBob? Sebelum SpongeBob. Apa aja film-film ataupun serial yang didaberin? Dulu Samurai X. Samurai X. Terus Aku udah ada tuh, aku nonton Samurai X. Power Rangers. Power Ranger, oke. Aduh, Apa lagi? ada telenovela Marimar. Oh Marimar, iya itu hits banget, fenomenal tuh, itu viral banget tuh Marimar ya. Bang Ade sebagai apa di Marimar? Aku tidak mau disuntik Marimar. Jadi pulgosonya. Pulgoso, ya ampun. Ternyata Bang Ade ini sosok di balik pulgoso. Pulgoso. Jadi kalau misalnya kalian generasi 90-an nih 2000-an tahu telenovela Marimar tuh itu viral banget, hits banget pada masa itu ya. Pada masa itu tidak semudah itu Pulgoso. Tidak Nah ini pulgosonya. Lalu tiba-tiba muncullah SpongeBob masuk ke Indonesia tahun? Tahunnya sih tahun 2000-an, saya ngisi tahun 2004-2005. Itu udah langsung dengan karakter yang tadi itu suaranya? SpongeBob. Tapi di 3 episode awal nggak pede tetap. Karena harus namanya film yang baru kita isi, kita juga mau nggak mau harus menyesuaikan diri. Itu adaptasi dari luar ya? Iya. Dari mana sih? Nickelodeon itu Amerika ya? Amerika. Memang dicari yang agak-agak serak atau kayak apa ya? Dibilangnya apa sih Bang Ade, SpongeBob ini serak cempreng apa gimana sih? Lebih ke cempreng kalau Cempreng Indonesia. ya? Emang gitu. begitu yang di sana juga yang di Amerika? Di sana lebih mendekati seperti itu kan, yang ngisi juga keluar juga. Oh gitu. Tapi jiwa tetap muda kan, jiwa tetap anak ya. Tapi Bang Ade, apa namanya kesulitannya apa si SpongeBob ini? Ya itu awalannya itu kan dia harus cepat bicaranya, dan satu itu ketika gitu, saya nggak dapat waktu itu, akhirnya dapetnya seperti ini. Dulu kan seperti itu aslinya. Oke. Gitu. Tapi susah nggak sih menjadi seorang daber itu harus menyocokkan karakter dan juga apa? Kayak semacam lip sync gitu ya? Iya, lip sync. Intinya sih semua pekerjaan awalannya pasti orang pasti nggak bisa, tapi dipelajari perjalanan ya pasti bisa gitu. Gitu ya. Ya memang suka aja gitu, atau nggak sengaja terjun ke dunia daber dan voice over? Orang bilang sih ya itu selalu klise lah. Alasan itu klise, bukan ikut bareng kawan-kawan. Dulu itu ada 4 orang, hanya saya yang masuk. Oh jadi audisi juga, casting juga? Audisi. Dulu tuh berarti semua acara ataupun semua program yang Bang Ade isi suaranya ini ternyata melewati proses audisi juga, casting juga. Jadi meskipun wajah tak terlihat, tapi yang dijual adalah suaranya, ya kan? Dan nggak mudah Sobat Viral menjadi seorang daber ataupun voice over, karena memang harus punya ciri khas tertentu ya Bang Ade ya. Iya. Dan inilah si SpongeBob ini ciri khasnya seperti itu ya. Coba gimana tadi? Aku siap
Aku membuka diri teman-teman di acara Juara Viral. Viral banget. Oke, tapi dari karakter SpongeBob yang suaranya begitu ke suara asli nggak jauh beda atau gimana? Saya orang bilang suaranya ya seperti ini, nggak iya jauh beda. Bapak-bapak pada umumnya ya. Iya. Bapak pada umumnya gitu kan. Saya lebih tone-nya lebih tinggi sih, cempreng, suara saya kecil itu, dan sempet itu juga siapa namanya minder juga dulu, nggak pernah dapet peran-peran yang suara-suara ngebass gitu dulu. Tapi akhirnya baik disorot muncul karena sekarang zamannya sosial media, TikTok, Instagram, tiba-tiba Bang Ade muncul ke permukaan viral nih, sosok di balik si SpongeBob ini. Emang kenapa niat bikin konten, emang pengen viral atau pengen muncul aja gitu sekarang, pengen tampil? Jadi nggak tahu, waktu itu nggak punya yang namanya IG, nggak punya, hanya bapak-bapak zaman dulu lah, Facebook lah, itu biasa-biasa aja. Tiba-tiba kok kayaknya seru juga nih. Seru juga, ya udah bikin aja konten-konten yang ya memang keseharian saya kadang-kadang suka iseng, suka gitu lah. Tapi di sosial media Bang Ade, semua orang notice kalau Bang Ade ini adalah di balik si SpongeBob ini. Iya. Akhirnya pada tahu. Pada tahu. Dan gitu. itu juga waktu itu ketika bikin IG itu juga akhirnya tahu ya. Rata-rata follower yang suka SpongeBob, yang penonton setianya gitu ya. Nah, tapi Bang Ade makin kesini kan orang maksudnya udah jarang nih gitu yang nonton TV ya kan. Dunia serba digital. Tapi kalau misalkan dari Bang Ade sendiri si SpongeBob ini memang punya fans tersendiri gitu ya. Ada yang nontonnya tetap banyak aja ya. Tetap saya juga bingung, itu malah mereka pada membikin anak-anak zaman sekarang mereka membuat di media sosial tuh jadi rame lagi gitu, potongan-potongannya itu. Jadi saya lagi viral lagi SpongeBob ini ya. Iya. Tapi kenapa namanya Ade Bibir? Kenapa? Kan namanya Ade Kurniawan. Ya. Kenapa ada bibirnya di tengah-tengah Ade Bibir? Aduh, jadi orang tuh dulu manggilnya bibir gitu kan. Masuk gitu karena lambenya panjang. Gitu. Justru Bang Ade sekarang cewek-cewek pengennya semuanya di viral biar tebel ya kan. Biar seksi katanya begitu kan. Iya. Tapi dipanggil bibir nggak masalah. Enggak, dulu sempet minder kan, bibir doer jatuhnya dipanggilnya. Tapi membawa rezeki, alhamdulillah, membawa berkah. Dan Bang Ade ini juga sosoknya selain dubber, voice over juga floor director loh, FD ya di stasiun TV swasta. Iya. Itu gimana membagi waktunya, FD, dubber gitu. Jadi kalau dulu itu main jobnya adalah jadi seorang dubber. Dan di tahun 2004 ya saya banting setir jadi FD dan main jobnya FD gitu. Ditawarin ngelamar atau gimana jadi FD? Kebetulan saya ngelihat perkembangan di dunia suli suara dubbing itu tahun itu lagi agak bergejolak. Akhirnya jadi FD. Menikmati jadi FD. Menikmati. Tapi dunia masih sama kan, dunia TV ya. Tapi kita penasaran juga pengen lihat beberapa rangkuman videonya dari Bang Ade. Kita lihat ya, ini dia videonya Bang Ade. Cekidot. Mana nih videonya? QQ. Videonya Bang. Iya, kenapa sih kesambung? Kresek ya? Bangun bang, katanya mau ikutan Zoom meeting. Ya, tapi kan entah jam 8. Nggak tidur dulu lah, si pagi. A few moments later. Bang, bangun bang. Udah jam 8 bang. Bang, bangun bang. Iya. Aduh. Udah jam 8 tuh bang. Baru jam 8 pagi. Zoom meetingnya jam 8 malam. Oh, jam 8 malam. Mau ini bang. Bercanda. Tidur tuh kayak orang mati Allah nih. Nah, itu udah saya record dah. Itu di record. Udah bang. Bercanda. Aduh, bercanda aja. Kayaknya dia kabur. Oh iya, kamu makin jago bertarungnya, Riko. Bang, abang namanya siapa sih? Abang kalau serius begini, bikin saya grogi. Kayaknya dia kabur. Oh iya, kamu makin jago bertarungnya, Riko. Oh, abang, bikin aku gemes deh. Oh, ada semangat ya.
Iya bang. Abang harus semangat. Aku juga selalu semangat kok bang. Abang juga ya. Cemungut. Hahaha. Cemungut. Kayaknya dia kabur. Oh iya, kamu makin jago bertarungnya, Riko. Abang kenapa? Nggak bisa konsentrasi ya? Karena saya Oh, gangguin. kurang penekanan ya. Apanya yang ditekan bang? Nadanya yang ditekan, nada. Kayaknya dia kabur. Oh iya, kamu makin jago bertarungnya, Riko. Ah, abang bisa aja deh. Terima kasih ya bang. Muah. Hai, apakah kamu kenal dengan temanku ini? Ayo, lagu kamu yang biasa kamu nyanyikan apa, teman? Nyaman. Nyaman. Seperti saat ini kita berada di pinggir pantai. Nyaman. Kalian ingin tahu lagunya? Nah, tadi kan aku sudah berjanji. Kita akan mendengarkan suara teman kita yang bernama Prince. Ayo, nyanyi teman. Cintamu senyaman mentari pagi, Wow. seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Yeay, terima kasih Prince. Sehat selalu. Dari semua yang sudah pernah didaberin, paling susah tuh apa? Yang mana tokoh apa? Karakter apa? SpongeBob. SpongeBob Karena ini. pernah diisi dengan orang lain, kan kita juga harus menjaga hampir miripnya lagi gitu ya. Karena memang yang fenomenal ini sampai sekarang SpongeBob ini ya. SpongeBob ya, alhamdulillah itu orang, tapi sempat insecure juga saya. Kenapa ada insecure-nya seorang Ya Bang Ade? suara saya ini seperti gini, nggak laku gitu loh. Ya udahlah, sempet. Ya, makanya itu tadi kan beralih ke FD. gitu. Tapi ternyata memang rezekinya Ada di kartun yang sudah dibawa ini di sini karakternya ini SpongeBob ya. Coba Bang Ade contohin dong. Misalkan yang lagi viral atau yang banyak tayangan-tayangannya apa nih yang sekarang SpongeBob? Paling yang kata aku yang tidak mau menjualnya Squidward yang ada yang bilang imajinasi seperti itu. Bukan di gitu. Ini kan lagi viral aja kemarin tuh. Kak Igun, maaf ya Kak Igun ya. Yang sama Kak Igun, kamu pembohong. Oh iya, kamu pembohong, katanya kamu tidak akan melakukan hal itu lagi. Gitu. Iya itu kan viral aja kemarin di TikTok kan. Tapi itu buat lucu-lucuan aja. Kak Igun ya, oke. Tapi Bang Ade, berarti sekarang masih aktif ya? Insya Allah masih aktif. Kalau yang lain bisa nggak nih? Patrick bisa nggak? Ini kalau si Patrick sebenarnya kan ada yang ngisi ya Darmawan ya. SpongeBob, aku ingin pergi bermain denganmu SpongeBob. Nah itu udah jatahnya dia memang. Jatahnya dia. Kalau yang ini apa sih namanya? Tuan Crab. Oh iya Tuan Crab. Tuan Crab. Ada juga yang ngisi. Pak Dadang. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Jadi gini. Dia bilang uang lebih manis daripada madu. Hai, kayak ya lebih seperti itu. Pak Dadang. Itu jargonnya Pak Dadang. Iya benar. Kalau saya nggak bisa. Sekarang nih kesehariannya berarti full dabar lagi. Keseharian saya tetap stage manager, nulis juga Stage manager di beberapa tempat sama teman-teman dari Stamina itu ada perkumpulan stage manager. Sibuk dong bagi waktu sama keluarga gimana? Nggak juga, malah kan freelance itu lebih enak ngatur waktunya. Kalau pas kita lagi nggak ini di rumah ya di rumah aja. Tapi untuk syuting ngisi suara SpongeBob sekarang berapa hari? Seminggu berapa kali? Dia nggak terlalu ini ya, paling sebulan cuma sekali dalam isi 3 episode sampai 5 episode sebulan gitu aja, nggak banyak. Tapi masih rutin sampai sekarang ya? Insya Allah masih, insya Allah. Nah kita juga mau lihat artikel dong, ada artikel ya Bang Ade, ada beberapa artikel, ada 2 artikel ya. Wow. Yang pertama artikel mengenai Bang Ade Kurniawan ya. Gitu. Nih, gara-gara SpongeBob gue bisa umroh, subhanallah. Ade bibir buka suara. Coba jelasin dulu nih Bang Ade. Jadi di tahun 2012-2013 itu ada yang sebutnya ringback tune. Oh ya, RBT. Ringback tune itu dilarang waktu itu. Karena merugikan orang. Karena ada beberapa yang itu nggak tahu, bukan merugikan, karena ada beberapa sistemnya yang tidak sesuai.
Nah kita di situ enggak, kita kan yang mau dia bilang bikinlah RBT, kita kerjasama dengan salah satu provider, bukan provider ini tapi provider RBT. Nah akhirnya dari situ di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, alhamdulillah bisa mengumpulkan uang, bisa pergi umroh bersama emak. Dari RBT SpongeBob ini. RBT. Karena dulu yang download banyak banget, yang pakai banyak banget. Dan berdua sama mama. Iya. Sama emak. Iya, emak. Kesana. Ya. Tahun 2015. 2015. Rezeki dari karakter ini suara. Padahal saya sudah nggak bisa berharap banyak kalau untuk di filmnya, tapi dari RBT-nya alhamdulillah. RBT-nya ya. Tadi dulu Bang Ade nggak nyangka juga bisa ngisi SpongeBob. Nggak nyangka orang itu juga. Aduh, saya sama film SpongeBob itu waktu itu nggak terlalu nggak nonton, nggak tahu. Terus tiba-tiba masuk Indonesia viral dan jadi ikonik gitu ya, boneka di mana-mana gitu kan. Padahal ini hanya sebuah spons loh buat cuci piring ya. Sama, cuci piring sebenarnya gitu. Tapi ini emang cute banget gitu ya, memang. Baik deh, baik banget. Nah, coba ceritain karakternya dia sebenarnya seperti apa sih aslinya? Riang dan nggak baperan ya, nggak baperan. Wallace aja. Gitu, sama gitu. ketemu Patrick juga orangnya slay aja gitu. Kalau ini kan spons ya, kalau Patrick itu apa sih? Dia ini bintang laut. Oh, bintang laut. Kok tiba-tiba spons masuk ke dunia laut ya? Itulah dia nyasar sendiri gitu ya. Itulah dunia animasi tuh enaknya seperti itu kan, bisa jadi apa aja. Kita lihat lagi artikel berikutnya mengenai Bang Ade. Waduh, ada lagi. Ada lagi, satu lagi artikelnya. Oh ya? Coba kita lihat. Nah, rahasia pertahanan Ade Bibir, si penjual suara melawan zaman. Jadi sempat bergejolak kan pergantian dari masa TV ke masa digital itu kan berarti kan ada struggle-nya juga kan. Iya. Apalagi tahun 98 itu menjelang 2000 ada kebijakan dari pemerintah waktu itu dubbing tidak ditiadakan. Kalaupun mau didubbing bahasa Inggris. Jadi nggak ada dubbing bahasa Indonesia, adanya dubbing dari bahasa asli India atau Mandarin atau Spanyol atau telenovela harus di bahasa Inggriskan dulu, baru dikasih title. Jadi nggak ada dubbing bahasa Indonesia. Berarti sempat berhenti waktu itu? Kalau dubbingnya tetap ada itu tadi, jadi dubbing bahasa Inggris. Nah, kan semua kemampuan SDM kita saat itu memang belum siap untuk bahasa Inggris yang baik dan benar. Sambil jalan, akhirnya merekrut dari beberapa mahasiswa dan juga pelajar yang kebetulan paham gitu. Mungkin ada juga nih yang bercita-cita jadi seorang dubber gitu kan, sama kayak Bang Ade atau voice over gitu. Menjanjikan nggak sih Bang Ade pekerjaan ini? Sebenarnya kalau untuk second chance itu alhamdulillah, cuman harus ada punya pekerjaan utama juga. Kalau untuk utama harus total gitu. Fokus, konsisten ya. Iya, kalau mau benar-benar itu harus konsisten karena harus terus dapat project. Kalau enggak itu ya project yang satu ini kan belum tentu bisa bertahan berapa lama, kita nggak tahu juga. Ngomongin project nih, ada yang terbaru juga nih, Bang Ade juga di-hire sama dua artis besar kita ya, Masya Allah. Ada Bang Arie Untung, Arika Untung dan juga Irfan Hakim. Nah itu gimana ceritanya bisa ketemu mereka dan akhirnya bikin project. Mereka tuh memproduksi kartun Indonesia ya? Iya. Kalau dari Arika Untung itu sendiri film Rico the Series, saya jadi kebetulan ngebantu Arika Untung. Kebetulan Arika Untungnya kan tidak bisa mengisi, akhirnya saya menggantikan Arika Untungnya jadi Kyo. Oh, jadi harus itu Bang Arie ngisi, tapi karena beliau sibuk mungkin akhirnya diganti ke Bang Ade. Iya, dialihkan. Itu prosesnya apa? Casting juga atau langsung direkrut aja, di-hire aja gitu? Di casting juga ada manajernya yang melihat bisa nggak seperti ini, dicocokkan, ya bisa, baru berangkat. Kalau Irfan dari awal proses membuat Jalu dan Jaki yang seperti Unyil zaman dulu itu. Padahal Jalu itu kan anaknya Irfan ya. Iya, Jalu Jaki ini bikinnya boneka. Saya juga awalnya kumaha, akhirnya saya bantu untuk proses awal pengcastingan sama teman-teman dubbing yang kebetulan pengerjaannya alhamdulillah saat itu kan supaya tidak bolak-balik bisa dikerjakan di rumah gitu. Ya udah kita kerjakan di rumah dan beberapa teman ada yang mengisi, yang jadi si Unyil di laptop si Unyil jadi Jaki gitu. Bang Ade Jalu. Saya nggak jadi Ustadz Cecep, orang tua. Okay. Dan tayangnya semua di YouTube ya? Di YouTube setiap hari Minggu. Hari Minggu, dan memang ini berarti emang apa ya, tayangan anak-anak yang tentunya di YouTube juga bisa nonton. Iya. Nonton Jalu dan Jaki
hari Minggu Hari Minggu. di YouTube-nya Irfan. Di The Hakim Junior. The Hakim Junior. Kalau yang Bang Ari Untung Di Rico The Series. Rico The Series tayangnya di YouTube channelnya. YouTube channel juga ya di Rico Series. Oh, Rico The Series itu ya. Berarti ini udah berapa lama proyeknya? Kalau di Rico The Series sudah hampir setengah tahun lebih. Kalau Irfan? Irfan sudah masuk ke episode 21. Wow, berarti memang ini tontonan baru nih ya, buat anak-anak yang suka buka-buka YouTube, buka sesuai dengan umurnya, nonton sesuai dengan dipromosiin, umurnya. dipromosiin. Iya, harus nonton sesuai dengan umurnya ya gitu. Karena di situ ada andilnya Bang Ade. Aduh, terima kasih. Gitu. Ya, Tapi Bang Ade sampai saat ini berarti nurun nggak sih ke anak-anak gitu? Anak-anak ada nggak sih mau ngikutin jejak bapaknya jadi seorang daber gitu? Tawa aja dia enggak, dia nggak mau. Bukannya nggak mau, belum. Karena kalau saya ajak itu pasti cuma memperhatikan. Nah kalau kakaknya mungkin sekedar berlatih untuk voice over ya bisa. Tapi kalau untuk jadi daber ya belum. Karena harus intens. Ada apa tuh? Suara Patrick itu, suara Patrick. Menyapa, hai Patrick. Aku kangen dengan Patrick. Oh, Patrick, kemarilah teman. Ini ya suara memang yang menjadi dicintai anak-anak. Tapi kalau fans anak-anak kecil berarti banyak dong. Iya, suka. Iya rata-rata sekarang ini anak-anak SD, SMP yang itu anak-anak TK kan mereka nggak terlalu ini ya, yang rata-rata usia SD dan SMP. Ada meet and greet nggak sih kalau misalkan ini daber atau jumpa fans gitu? Karena kan kalau yang addicted banget dengan SpongeBob apalagi gitu yang ngefans banget gitu. Ini adain dong meet and greet ataupun off air gitu Bang Ade. Kalau off air itu biasanya teman-teman mengadakan sendiri sih istilah katanya, tapi kalau kayak ke sekolah-sekolah kita sering diundang juga gitu. Nah, kalau ke sekolah-sekolah berarti gimana tuh? Menghibur aja gitu, menghibur. Kita bikin satu drama yang membawa pesan misalkan tentang kebersihan, kedisiplinan. Biasa kita berempat, ada Kang Dadang yang jadi Tuan Crab, Patrick, ada Jang Jumali yang jadi Squidward. Kita bikin drama tentang kebersihan, misalkan Patrick buang sampah sembarangan, nanti jadi cerita di situ yang memberikan pesan moral pada anak-anak. Tapi dengan tokoh ini, ya, luar biasa ya. Tapi sebenarnya ini kan udah melekat. Tapi sebenarnya lisensinya sendiri ini mau dibawa kemana-mana nggak apa-apa. Kalau bicara lisensi sebenarnya kalau suara. Ada beberapa teman juga yang ngisi sih. Kalau lisensi kita nggak tahu lisensi. Kalau boneka ini lisensi kalau boneka. Tapi kalau untuk suara kayaknya tidak ada seperti itu. Bebas. Itu jadi hak patennya Bang Ade ya. Ya karena suara bisa diisi siapa saja gitu jenis suaranya gitu. Oke, kita mau lihat ada video. Mau recreate ya. SpongeBob yang sedih ya. Kita lihat dulu ya. Ini dia videonya. Gila, kenapa kau ingin hidup di antara ubur-ubur? Mereka itu kan dingin, kejam, dan tidak satu pun yang cerdas. Sandy, itu tanggapan yang aku dapatkan dari seseorang yang hidup berpura-pura seperti aku selama ini. Aku akan buktikan bahwa aku tidak membutuhkan semua benda ini untuk bisa bahagia. Mungkin suatu hari nanti kau akan bijaksana dan bergabung denganku. Gila, kenapa kau ingin hidup di antara ubur-ubur? Mereka itu kan dingin, kejam, dan tidak satu pun yang cerdas. Sandy, itu tanggapan yang aku dapatkan dari seseorang yang hidup berpura-pura seperti aku selama ini. Aku akan buktikan bahwa aku tidak membutuhkan semua benda ini untuk bisa bahagia. Mungkin suatu hari nanti kau akan bijaksana dan bergabung denganku. Dia yang viral di TikTok ya. Masih ingat nggak sih kata-katanya panjang banget itu ya? Iya, intinya dia tidak mempedulikan apapun yang diomongin orang lah ya. Aku tidak membutuhkan apapun, tanggapan dari siapapun, Sandy. Selama gitu kan tadi seperti itu kan. Iya. Coba. Maafkan aku Sandy, aku tidak bisa, aku beranggapan bahwa apapun yang dilakukan tadi seperti itu ya. cukup panjang sih itu kalimatnya. Tapi video yang berikutnya, coba video yang kedua. Ini juga lagi viral di TikTok. Iya, karena cut quote-nya sih. Coba nih, video yang kedua. Kenapa kau ingin hidup di antara ubur-ubur? Mereka itu kan... Aku tidak bisa melakukan ini, Patrick. Aku sudah mencoba berkali-kali, tapi aku tidak setegar seperti yang kau duga. Mungkin lebih baik aku pergi ke belakang dan bersembunyi. Ini kayaknya SpongeBob lagi sedih. Coba
Aku sudah mencoba berkali-kali, Patrick, tapi aku tidak bisa. Aku pergi ke belakang, tapi aku tidak seperti apa yang kamu duga. Aku pergi ke belakang. Oh, itu sedih banget itu ya. Aduh. Hey, coba dari versi Bang Ade deh. Bang Ade kasih dong quotes yang menyemangati para fansnya SpongeBob yang lagi sedih, yang lagi mungkin ada masalah, ataupun yang lagi baru putus cinta, atau apapun itu. Coba dari suaranya Bang Ade mewakili SpongeBob ya kan, kasih quote. Iya, kasih quotes bijak apa yang terlintas di otaknya Bang Ade. Coba 3, 2, 1. Ini gembel ini ditodong begini nih. Yuk, mumpung ada orang yang lain. 3, 2, 1. Teman-teman, berusahalah dengan apa yang telah kamu capai sekarang ini. Apapun yang kamu punya, itu pasti akan membawa berkah dalam kehidupanmu. Wow, maafkan aku teman. Ayo semangat. Iya. Aduh, intinya ini dibalik sosok dari SpongeBob adalah Bang Ade Kurniawan ini ya, luar biasa. Tapi Bang Ade, kalau misalkan nanti kedepannya ada nih misalkan yang menawarkan karakter lain selain SpongeBob dan juga tentunya dari segi biaya budgetnya lebih gede gitu. Cuannya lebih gede. Mau beralih atau tetap setia dengan SpongeBob? Jadi seorang dubber itu bukan hanya satu karakter. Jadi dia bisa ngisi di mana aja udah berapapun peran yang diisi dia harus bisa tuntut. Tapi misalkan nanti ada muncul sosok karakter seperti SpongeBob yang mirip-mirip gitu. Ditawarin yang lebih gede nih gitu. Yang mirip-mirip kayak gini nih gitu kan. Tapi Bang Ade tergiur nggak dengan nominalnya misalkan atau tetap setia dengan si SpongeBob ini? Biasanya kan casting juga. ngeles tetap. Biasanya kan penentuannya dari sana. Kalau ada penawaran seperti itu, ya tetap akan mengisi si SpongeBob ini. SpongeBob aja ya, karena ini memang udah pembawa rezeki dari dulu ya. Ini pembawa berkah di kehidupannya Bang Ade Kurniawan. Alhamdulillah, ya, gitu. alhamdulillah. Tapi kalau dari segi cerita, alurnya emang setiap episode tuh selalu ada pesan-pesan yang disampaikan ya? Iya. Jadi kayak model waktu ketika kehilangan Gary aja dia sangat berartinya sekali itu seorang sahabat si Gary. Gary, aku tidak mau kehilangan kamu, Gary. Itu sangat berarti banget sahabat buat SpongeBob. Apapun yang terjadi, pokoknya dia harus bersahabat. Tidak mau kehilangan sahabat apapun yang terjadi si SpongeBob itu. Jadi intinya kartun ini tuh banyak memberikan pesan moral juga, pesan-pesan yang positif ya. Tidak hanya entertainingnya aja, hiburannya aja, tapi juga ada pesan-pesannya di situ ya Bang Ade ya. Pastinya selalu gembira dia dalam keadaan apapun. Selalu ceria, walaupun sedih, selalu memberikan semangat buat yang menonton buat dia diri sendiri juga gitu maksudnya. Emang selalu ceria ya gitu ya. Tapi tanggapan keluarga orang-orang terdekat gitu ngelihat Bang Ade di balik sosok si SpongeBob ini. Alhamdulillah semuanya pada senang mereka. Jadi kayak ada semacam privilege gitu ketika tahu saya yang isi seorang SpongeBob. Contoh misalnya privilege apa? Jadi ketika mau masukin anak sekolah aja udah apal. Oh iya. Jadi komunikasinya gampang gitu. Oh iya gitu dalam artian diberikan kemudahan untuk hal-hal yang misalkan syarat-syarat ini belum ada, ya nanti Pak udah gampang lah gitu. Karena di balik sosoknya ini SpongeBob ini membawa keberkahan. Jadi memang banyak privilege dan akhirnya orang tahu nih, oh ternyata ini top pengisi suaranya, ini dia orangnya ternyata. Bikin KTP juga begitu, bikin KTP waktu MPP, waktu lagi ngurus tiba-tiba Bapak minta ininya testimoni tentang pelayanan kami. Gimana? Bapak kan suara SpongeBob. Oh iya. Pantesan saya urut nomor 2 kok tiba-tiba jadi nomor 1 lebih cepet. Oh itu karena dimintain testimoni untuk pelayanan. Dengan suara ini juga. Jadi berarti banyak banget juga keberkahan. Selain keberkahan ya orang akhirnya jadi mengenal dan jadi suka juga. Oh ternyata ini loh, ini dia gitu ya. Nah kedepannya mau orangnya begini. Lucu kok ya. Enggak. Tapi Bang Ade ini basicnya keluarga ada yang seniman gitu nggak sih Bang Ade? Atau pelawak gitu? Nggak ada ya. Karena hidup di lingkungan Betawi kali ya. Orang Betawi kan ngomongnya tuh kan enak aja gitu. Nyablak aja gitu ya. Lingkungan Betawi gitu. Awal saya dulu di Setiabudi sekitar sini juga lingkungan Betawi Setiabudi. Jadi asli Jakarta ya. Iya Jakarta. Betawi. Tapi kedepannya mau apalagi nih harapannya Bang Ade? Dari SpongeBob-nya sendiri, dari Bang Ade sendiri, harapannya apa nih kedepannya? Kalau dari SpongeBob-nya sendiri sih ya mudah-mudahan dia akan terus
ada kan, karena kita juga nggak tahu stucknya di mana nanti episode mana. Terus kalau untuk pastinya untuk bicara hal-hal kebaikan dalam dubbing itu pasti lebih meningkat lagi itu sih. Gitu ya. Pastinya. Terakhir deh Bang Ade, tips dong buat yang mau jadi dubber ataupun voice over, apa yang harus dipersiapkan selain ya konsistensi, fokus gitu. Mental ya, pastinya kan mental kita kan kalau udah diinin apalagi sekarang netizen gitu aja langsung mentalnya harus kuat tetap. Harus kuat ya. Mental tuh jangan mudah ciut tuh ya. Netizen sekarang kan waduh mulutnya 1000. Jadi jangan pernah putus asa dan juga jangan mentalnya jangan mental tempe. Harus mental baja ya. Mental baja harus kuat. Bang Ade, hatur nuhun, terima kasih banyak sudah mampir ke Jurnal Viral ya. Semoga dengan hadirnya Bang Ade di sini memberikan inspirasi juga buat kita semua nih bahwa dari sosok SpongeBob ini banyak yang bisa diambil ya. Periang, semangat, selalu positive thinking, dan setia kawan. Pokoknya banyak banget deh ya. Yang pastinya sekali lagi, untuk Sobat Viral jangan lupa saksikan terus Jurnal Viral Senin depan ya. Hari Senin jam 2 siang di Channel TV, Transvision. Dan juga kita ada Cupmu juga, aplikasi namanya Cuma Buat Kamu. Download sekarang juga ya. Sampai jumpa minggu depan. Aku siap. Habis. Nggak terasa ya. Sportel Rendezvous Bali bersama Transvision mempersembahkan The International Sports Market and Summit with a Focus on Asia. Bertemu dengan pemimpin industri terkemuka, berpartisipasi dalam pertemuan yang menampilkan pembicara eksekutif. Tahun ini di tempat yang lebih memukau, Sportel Bali Triathlon 2024, Sportel Bali Golf Classic 2024. Jangan lewatkan Sportel Rendezvous Bali 2024.